bisa bertahan hidup, dokter. Kasihan sekali kamu, Raditya. Kamu menikahi wanita mandul dan penyakitan. Ceraikan saja Amelia. Kita nikah. Kenapa Ibu tega lakukan itu semua terhadap Pak Raditya dan Ibu Amelia, Bu? Amelia tuh sengaja deh kayaknya mau ngeracunin aku biar kehamilanku keguguran. Kamu mau meracuni cucu saya ya? Semoga Mas Radit segera diberi keturunan, ya Allah. Ceraikan Amelia atau aku pergi. Ceraikan aku, Mas. Aku gak akan menceraikan kamu, Mel. Dia ini anak kamu. Dia butuh kasih sayang kamu. Tugasku kan hanya mengandung dan melahirkan. Sarah sudah membohongi kita semua. Dokter memvonis umur kamu 6 bulan. Tapi lihat sekarang, udah 8 bulan. Coba ada suara anak-anak. Rumah ini gak akan sepi kayak kuburan. Ibu stres, ibu pengen punya cucu. Loh, yang menjodohkan aku sama dia siapa? Ibu juga kan? Jangan salahkan ibu dong. Salahkan tuh ayah kamu yang udah mati. Dokter udah memvonis kalau istri kamu ini mandul. Dia nggak akan bisa kasih keturunan untuk keluarga besar kita. Nggak enak kan nggak ada anak? Apalagi ibu. Maafkan, kalau sampai saat ini aku belum bisa kasih apa yang Ibu inginkan. Tapi itu takdir Allah, Bu. Maaf terus yang bisa kamu bilang. Raditya kawin lagi baru tahu rasa kamu. Pusing aku kalau setiap hari kayak gini. Setiap hari ada aja selalu yang diomelin sama ibu. Pasti masalah anak. Aku minta maaf ya, Mas. Lagi pula kan itu baru perkiraan dokter. Kalau Allah sudah berkehendak, suatu saat kita pasti akan punya anak, Mas. Kapan? Kapan? Kita manusia cuma bisa berdoa dan berharap, Mas. Semua keputusan ada di tangan Allah. Kita sedang diuji. Alah, udahlah. Aku udah capek dengar ceramah kamu. Toh, aku ini masih bertahan sama kamu karena aku memegang amanah orang tua aku. Neng, takdir orang itu beda-beda sayang. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Asy-Syura ayat 48 sampai 50. Yang mana di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi bagi Allah mulkus samawati, kerajaan yang ada di atas langit, wal ardi yang ada di atas bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah itu bisa menciptakan apa saja yang Dia mau. Yahubu liman yasha'u inata, Allah juga bisa menciptakan anak perempuan. Wa yahubu liman yasha'u dzukura, Allah juga bisa menciptakan anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, ada juga yang Allah takdirkan punya anak langsung laki dan perempuan. Terus wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah juga bisa neng melakukan atau mentakdirkan orang itu akima, mandul, tidak punya keturunan.
Tapi ingat, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu sayang. Qadirun, dan Allah itu maha kuasa. Siapa yang nanti Allah percayakan menerima amanat yang namanya anak. Cuma Neng, kalau menurut Umi mah jangan putus asa. Apa aku masih boleh terus berikhtiar walaupun dokter sudah mengatakan aku mandul? Ikhtiar itu kalau menurut Umi kudu Neng. Sebab ad-dinu huwan nasihah. Silakan ikhtiar nah. Siapa tahu nanti, siapa tahu juga masalahnya ada di suami Neng. Kita kan nggak tahu juga. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Doakan saya. Insya Allah iya nak. Aisyah, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kadang-kadang aku suka mikir aja. Allah memberikan cobaan dan ujian kepada umatnya berbeda-beda. Kamu harus menerima kalau kamu belum diberikan anak sampai sekarang. Sedangkan aku diberikan ujian kalau aku harus sakit. Ya Allah, kamu sakit? Sakit apa Aisyah? Aku sakit kanker rahim. Rahim aku harus diangkat dari tubuh aku supaya penyakit itu hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Aisyah, maafkan aku. Ternyata cobaan kamu lebih berat dibanding aku. Enggak, Amel. Kita harus percaya sama Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Apapun yang diberikan oleh Allah, pasti itu sudah ditakdirkan untuk kita. Insya Allah. Kita harus terus tawakal ya. Yang kuat. Aisyah, Gilang? aku mau pergi kerja dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Gilang. Alhamdulillah Mel. Di balik cobaan yang Allah berikan untuk aku, Allah juga memberikan suami yang begitu baik. Kamu pantas. Kita harus kuat ya Mel. Insya Allah. Bismillah. Balik mana? Balik mana? Kembalikan uang saya. Iya, saya akan kembalikan uangmu. Ikut kantor polisi. Lepaskan. Ayo ikut. Ada apa ini? Aku sudah bilang sama kamu ya. Jangan pernah melakukan maksiat di tempat ini. Dan kamu, jangan pernah menginjakkan kaki kamu lagi di tempat ini lagi. Jangan sok kamu ya. Kamu baru aja tobat kan? Mentang-mentang jadi menantu saya. Aku udah hijrah sekarang. Jadi kamu jangan kotori niatku. Kalian berdua, jangan ribut di sini. Lebih baik kalian pergi. Atau aku panggil security. Security! Mau kemana kamu? Radit, tolong aku Radit. Ada apa sih? Jangan ikut campur kamu. Kembalikan uang saya. Ini, ambil semuanya. Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Pak, Bapak nggak usah kasar begitu sama perempuan. Kamu jadi ikut campur kamu. Dia ini bukan perempuan baik-baik. Bodoh kamu.
Memangnya ada masalah apa sih? Kok kamu ngambil barangnya dia? Gini loh Radit, dia berhutang sama aku. Dia janji mau ngembaliin, tapi dia bohong. Ya jadi aku ambil barang-barangnya. Makasih banyak ya Radit. Aku seneng banget deh ketemu kamu, Dit. Kamu tuh kan idola para mahasiswa di kampus. Pasti kamu sudah sukses ya sekarang? Ya, masih terus berusaha. Kamu mau mana? Aku antar pulang ya. Ya udah, yuk. Kamu tinggal daerah sini? Iya, Radit. Hei, mana uang kontrakan bulan lalu? Kamu selalu aja nunggak. Saya belum ada uangnya. Ibu jangan maksa saya gitu dong. Masa 4 juta aja nggak punya? Penampilan aja yang sok kaya. Padahal mah gembel. Cukup. Udah, biar saya bayar aja, Ibu. Rp4 juta kan, Bu? Ibu hitung dulu nih. Ngasih ya, Mas? Iya. Kamu baik banget deh. Aku nggak tahu caranya terima kasih sama kamu. Nggak apa-apa, selagi bisa membantu kenapa enggak, ya kan? Makasih banget ya. Aduh, capek, malu. Tadi datang ke acara turun tanah, teman-teman pada nanyain, kapan saya punya cucu? Ibu Amalia mengalami kanker usus. Astagfirullah. Kanker usus, dokter? Iya betul, Pak. Terus, berapa lama saya bisa bertahan hidup, dokter? Umur manusia di tangan Allah, Bu. Saya hanya bisa menyampaikan dari segi medis sesuai dengan kondisi saat ini. Kemungkinan usia bertahan ibu sekitar 2 tahun. Tapi semoga dengan pengobatan intensif, kanker ibu akan hilang. Kasihan sekali kamu Raditya. Kamu menikahi wanita mandul dan penyakitan. Bu, kalau dari awal aku tahu dia ini mandul dan penyakitan, aku nggak akan menikahi dia, Bu. Kamu anak ibu satu-satunya. Kita butuh keturunan untuk melanjutin terah kamu. Ibu pengen cucu. Maaf, Mas. Jadi dokter memvonis istrimu mandul. Kasihan sekali kamu Raditya. Iya. Mana ibu menginginkan keturunan lagi secepatnya. Ya apa boleh buat, kami masih belum bisa memberikan. Aku tahu perasaanmu, Radit. Pasti berat menerima kenyataan kalau istri kamu itu divonis mandul. Tapi kamu harus memahami perasaan ibu kamu. Anak itu adalah segalanya. Anak itu adalah penerus keturunan. Ceraikan saja Amelia. Susah amat sih. Nggak mungkin lah. Ayahku dan ayahnya dia itu pernah membuat perjanjian. Dan aku sendiri sudah berjanji di depan mereka berdua. Aku nggak mau hidup aku apes karena aku ingkar janji. Aku akan membantumu, Raditya. Maksud kamu? Kita nikah. Gampang kan? Kita nikah? Iya, kita nikah. Aku akan memberikan kamu keturunan. Dan aku siap
menjadi istri kedua kamu. Istri kedua aku. Udah. Kamu jangan bercanda. Radit, siapa sih yang bercanda? Kamu itu udah baik sama aku. Kamu itu selalu menolong aku dari dulu. Dan kamu itu selalu menjadi malaikat aku. Kasih kesempatan aku untuk balas budi sama kamu. Kamu akan menikah lagi. Radit, kamu jangan bercanda sama ibu. Radit nggak bercanda, Bu. Ibu kan sangat menginginkan keturunan. Ibu tahu kalau Amelia udah divonis mandul. Untuk menceraikan Amelia aja udah nggak mungkin. Jadi solusi apa lagi yang terbaik kalau nggak aku menikah lagi? Apalagi yang bisa aku lakukan untuk membahagiakan ibu? Radit kenal siapa Sarah. Radit yakin kalau Sarah bisa memberikan seorang keturunan untuk ibu. Ibu udah gak sabar mau menimang cucu. Saya terima nikah dan kawinnya Sarah binti Irsan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah. Jadi Mas sudah menikah? Iya. Kenapa? Kamu mau marah? Marah aja. Yang penting aku udah nikah. Dengan siapa, Mas? Kenapa nggak izin aku dulu? Kamu dengar ya? Setiap laki-laki punya hak untuk menikah lagi, walau tanpa izin seorang istri. Catat itu. Tidak ada seorang perempuan di dunia ini yang ikhlas untuk dimadu, Mas. Tapi aku sadar kekuranganku. Aku sadar kesalahanku, gak bisa kasih keturunan buat kamu. Aku ikhlas, Mas. Jadi nggak ada salahnya kan aku menikah lagi? Nah, nanti kamu harus baik sama dia. Ingat, perlakukan dia dengan baik. Ya? Kenalkan aku dengan dia. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah. Dan dia bisa memberikan anak untuk kamu. Insya Allah aku ikhlas. Insya Allah. Kasih ya. Maaf ya, aku kesiangan. Gak apa-apa kok Mbak Sarah. Aku udah siapin makanan. Mbak harus jaga diri ya, jaga kesehatan untuk persiapan kehamilan nanti. Kamu baik sekali, Amelia. Oh ya, kamu di rumah ini tenang-tenang aja ya. Pokoknya kamu gak usah kerja. Apapun kamu serahkan aja ke Amelia. Aku juga lagi usahakan untuk memberikan rumah baru untuk kamu. Wah, bener Adit? Tapi sambil nunggu rumah baru, aku boleh tinggal di sini kan? Ya nggak apa-apa dong. Ini kan rumah kamu juga. Gak apa-apa kan, Amel? Gak apa-apa kok, Mbak. Oh iya, aku mau ikut program kehamilan nih. Bagus dong. Kalau untuk itu aku dukung. Iya, tapi konsultasi dokternya tuh mahal. Gak masalah, Mbak. Yang penting ikhtiar Mbak dan Mas Radit bisa segera terkabul untuk segera punya anak. Berapapun biayanya akan aku keluarkan. Yang penting kamu cepat punya anak, ya. Aku kan lakukan ini untuk memberikan kalian anak. Dan kamu, Amel, kamu itu gak usah malu. Karena kamu akan punya anak. Walaupun bukan dari rahim kamu sendiri.
hebat, Sarah. Aku minta maaf ya, udah menganggap kamu bodoh. Ternyata kamu di luar dugaan. Kamu pintar, luar biasa. Aku menikah dengan Raditya karena uang. Raditya itu kaya dan mapan. Dan aku memanfaatkan keinginan mereka untuk mendapatkan anak dengan mengeruk hartanya. Itu baru tahap awal, Doni. Aku akan lebih dapat mengeruk harta mereka. Bagus. Bagus. Tapi ingat, Doni. Jangan sampai kamu hianati dan menyakiti aku lagi. Aku akan lempar kamu ke neraka. Tenang, Sarah. Aku berjanji nggak akan mengecewakanmu. Oh ya, Don. Kayaknya aku harus berbuat sandiwara lagi nih, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Aku akan mengaku pura-pura dirampok. Astagfirullah. Mbak, kamu kenapa, Mbak? Mas? Mas? Sarah? Loh, muka kamu kenapa? Tadi tuh aku dirampok, Mas. Uangku diambil semua. Ya ampun. Kamu udah lapor polisi? Yaudah, ayo aku antar ya. Nggak usah, Radit. Itu percuma. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa sampai seperti ini, Mbak? Iya, tadi rumah sakit yang aku datengin untuk terapi kehamilan itu kan jauh sekali. Tapi tetap aku datengin. Semua ini aku lakukan demi mendapatkan anak. Aku rela demi kebahagiaan kalian. Iya, udah. Yang penting kamu selamat, ya. Makanya lain kali biar aku atau Amelia yang antar kamu. Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Nggak usah bikin repot kalian. Kamu tinggal siapkan mobil dan supir pribadinya aja, Radit. Untuk antar aku kemana-mana. Jadi kamu bisa tetap bekerja, Amelia bisa di rumah nggak kemana-mana. Mobil dan supir pribadi? Ya, kalau nggak mau ngasih sih nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau ikut program kehamilan lagi, karena aku trauma, Radit. Enggak, bukan begitu. Nah, kamu tenang dulu. Coba nanti aku siapin. Kamu nggak usah khawatir ya. Ya, tenang dulu ya. Amelia, kamu nggak perlu iri sama Sarah ya. Kamu kan ngerti kenapa aku mengutamakan Sarah. Karena kan harapan seorang anak hanya ada di sana. Udah, sabar bentar lagi sampai. Kamu nggak boleh ngintip ya. Udah, diam. 1, 2, tara! Ini dia mobil buat kamu. Gimana? Makasih ya, sayang. Kamu baik sekali. Kamu suka kan? Suka banget. Ini Pak Minto. Pak Minto ini yang akan nemenin kamu kemana aja, ya? Pak Minto, Bapak nanti antar Sarah terus ya. Kemana dia mau? Iya, Pak. Hati-hati bawa mobilnya. Ya udah deh, sayang. Aku pergi dulu mau terapi kehamilan. Ya udah, hati-hati di jalan. Silakan, Bu. Udah, sayang. Ya udah, have fun ya. Kenapa? Kamu iri? Insya Allah enggak, Mas. Sekarang kita mau kemana ya, Bu? Jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Maaf, Bu. Bukannya tadi Ibu pamit untuk terapi kehamilan? Diam kamu. Kamu itu nggak usah macem-macem ya sama saya. Mau saya kemana, kek, itu urusan saya. Ya tugas kamu itu cuma sopir. Bu. Awas ya. Kalau kamu sampai lapor sama Radit dan Amelia, bisa habis kamu.
Ingat kamu. Kamu gila kamu, Sarah. Udah punya mobil aja. Wow. Iya dong. Jangan panggil aku Sarah kalau aku tidak pintar dan cerdas. Aku kan sudah bilang sama kamu, kalau aku bakal jadi orang kaya. Aku akan kejar mimpiku tanpa susah payah. Sayang, yuk kita masuk. Oh, oke. Enak makanannya. Tidur lagi? Ya, Bu. Emang dasar sopir pemalas, kerjaan tidur aja. Kamu itu digaji buat kerja, bukan buat tidur-tiduran. Ngerti kamu? Kuping kamu itu taruh di mana? Dari tadi saya teleponin nggak diangkat. Maaf, Bu. Alah, maaf. Untung aja Raditya yang gaji kamu. Kalau saya yang gaji kamu, udah saya potong. Ayo cepetan buka pintu. Lelet banget. Sudah beberapa bulan ini kamu nikah sama Sarah. Tapi mana? Ibu belum punya cucu juga? Apa jangan-jangan kamu yang mandul? Ibu nih kalau ngomong apa-apaan sih? Semua ini butuh waktu dan proses. Memangnya sulap langsung jadi? Kamu ibu kasih waktu ya. Kalau dalam waktu dekat ini Sarah belum juga hamil, ceraikan aja dia. Aduh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak kenapa ya Allah? Mas Radit. Mbak, aduh, Mas Radit ini. Sarah. Ya Allah. Kamu kenapa? Kepalaku berat. Mbak, kamu bantuin dong, jangan bengong aja. Aduh, udah Mas, ya Allah. Sakit. Yaudah, kita ke rumah sakit ya. Ya, Sarah ya. Yaudah. Ibu Sarah positif hamil 4 minggu. Hamil? Istri saya hamil, dokter? Iya, Pak. Ya ampun, kamu hamil, sayang. Akhirnya kamu bisa memberikan ibu keturunan. Selamat ya, Bu, atas kehamilannya. Iya, dokter. Alhamdulillah, ibu akan punya cucu. Udah, ibu tenang aja dulu biar Sarahnya istirahat. Ibu senang banget sih. Iya dong, ibu seneng karena ibu kan akan punya cucu. Dan sekarang akan ada generasi penerus keluarga kita. Amelia, Sarah hamil. Alhamdulillah, selamat ya Mbak Sarah. Saya ikut bahagia. Nih, terapi yang udah aku bayar sama ini nggak sia-sia kan? Akhirnya kamu bisa memberikan aku seorang anak. Kamu memang hebat, Sarah. Karena hamil, Sarah akan jadi ratu di rumah ini. Perlakukan dia dengan baik. Ibu nggak mau ada apa-apa dengan cucu ibu. Kamu dengar kan? Apa kata ibu? Aku akan menjadi ratu di rumah ini. Dan kamu tahu itu apa artinya? Kamu harus siap meladani saya. Apapun dan kapanpun saya mau. Iya, Mbak. Ingat, Mel. Kamu itu harus menjaga emosinya Sarah. Biar bayi yang ada dalam kandungannya itu tumbuh sehat. Ya? Iya, Mas. Insya Allah. Saya pasti akan bantu semua kebutuhan Mbak Sarah. Semoga nanti janin di lahir Mbak Sarah lahir dengan sempurna dan selamat ya. Amel!
apa Mbak Sarah? Aku mau makan mie goreng yang enak banget. Sana buatin cepetan. Oh iya, kalau perlu micinnya yang banyak ya. Jangan Mbak, nggak bagus banyak-banyak makan micin, Mbak kan lagi hamil. Kamu udah sana buatin, gak usah bawel ya. Sana. Ada apa ini ribut-ribut? Ini loh Bu, kayaknya Amel tuh gak suka deh sama kehamilannya Sarah. Soalnya Amel gak mau disuruh-suruh. Ya Allah Mbak, bukan gitu Bu maksudnya. Saya cuma nggak mau Mbak Sarah konsumsi micin terlalu banyak. Mbak Sarah kan lagi hamil Bu. Kenapa? Kamu iri sama dia? Makanya jadi perempuan itu yang subur, jangan mandul. Bu, demi Allah Amel bahagia lihat Mas Radit dan Mbak Sarah akan segera punya anak. Lalu kenapa? Ya udah, kamu kerjain semua perintahnya. Cepetan. Ya udah sana buatin. Sarah, kamu mau kemana lagi? Ingat kamu ini lagi hamil. Anak yang ada dalam kandungan kamu itu sangat diharapkan di rumah ini. Aku tuh lagi ngidam Radit. Aku mau makan yang enak. Mana Dit? Kamu mau anak kamu nanti ileran karena ngidamnya nggak kesampaian, ha? Aku hanya ingin kamu menjaga kesehatan kamu. Apa salahnya? Kalau emang nggak penting, ngapain sih kamu pergi? Kalau perlu biar Amel yang nganterin kamu ya. Emang aku anak kecil apa? Aku bisa kok pergi sendiri. Sini duitnya. Kamu apa-apaan sih? Udah, duit banget. Loh, jangan semuanya dong. Itu uang gajian. Sarah. Radit, udah kamu jangan pelit sama istri. Sarah kan lagi hamil anak kamu. Turutin aja semua kemauan dia. Pak Minto! Iya Bu. Pak, saya mau pergi. Anterin saya. Iya Bu. Bu, Sarah pergi dulu ya. Iya sayang. Radit, aku pergi ya. Ya udah, hati-hati. Mel, maafin aku ya. Kamu harus selalu mengalah. Aku semakin banyak bisa peras keluarga mereka dengan kehamilan ini. Kamu betul-betul hebat, Sarah. Nanti jika anak itu lahir, bisa jadi alat memeras buat mereka. Bu Sarah. Kenapa Ibu tega lakukan itu semua terhadap Pak Raditya dan Ibu Amelia, Bu? Mereka itu orang baik. Kamu itu hanya supir ya? Jangan sok ikut campur. Saya tidak ikhlas Ibu Sarah lakuin Pak Raditya seperti itu. Rasain ya. Itu balasan buat kamu yang selalu ikut campur urusan orang. Tahu semua apa yang kalian lakukan. Hentikan! Siapa kamu? Hah? Sudah, hentikan. Mas, jangan pernah kejam pada orang ini, Mas. Apalagi sama orang lemah kayak gini. Pak, Bapak nggak apa-apa kan? Alah, lebay kamu. Ayo kita pergi. Amel, semoga keluarga kamu baik-baik aja ya. Alhamdulillah, sekarang semenjak Mas Radit sudah punya istri lagi, mertuaku udah nggak terlalu menuntut. Apalagi sekarang mereka lagi bahagia, istri barunya sedang hamil. Jadi, kamu dimadu dan kamu diusir karena kamu nggak punya anak. Semua
Semoga apa yang terjadi sama aku nggak terjadi sama kamu ya Aisyah. Tidak akan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apapun yang terjadi, aku yakin Allah pasti sayang sama kita. Aisyah, aku janji gak bakalan doain kamu. Amin. Radit, lihat deh. Aku belanja macam-macam loh. Kamu tuh dari mana aja? Masa setiap hari harus pergi? Pokoknya mulai saat ini kamu tidak boleh lagi keluar dari rumah. Aku kan bosen di rumah. Lagian aku kan pergi sama teman-teman aku kok. Aku tuh kan ikut senam kehamilan, seminar parenting cara mendidik anak. Aku takut kalau terjadi sesuatu sama kamu. Sesekali kamu ngaji dong seperti Amelia. Biar anak kita menjadi anak yang baik. Kamu jangan bandingin aku sama Amelia ya. Aku paling gak suka dibandingin sama Amelia yang kampungan itu. Siapa yang bandingin? Aku hanya takut kamu terjadi apa-apa. Aku udah keluar uang banyak untuk calon bayi yang ada di perut kamu. Oh, jadi kamu hitung-hitungan? Pokoknya kamu harus ingat kalau kamu tidak boleh keluar lagi dari rumah ini. Kamu jangan so ambil hati Raditya ya. Emang kamu itu siapa? Kamu hanya perempuan kampung, bukan seperti aku. Ya Allah Mbak, istighfar. Mbak Sarah ini kenapa Mbak? Maksudnya apa sih? Kamu gak usah pura-pura. Aku tahu, kamu iri kan sama aku. Karena aku bisa hamil dan kamu enggak. Demi Allah, saya tidak pernah iri sama sekali atas kehamilan Mbak. Saya tidak bisa punya anak, saya ikhlas. Sudah takdir dari Allah Mbak. Gak usah pura-pura deh. Dengar Amel, kamu itu udah seperti musuh bebuyutanku. Ya Allah Tuhan. Ada apaan ini? Ini loh Radit, Amel tuh gak mau buat minumanku. Dia tuh sengaja bikin aku emosi biar bayi kita cacat. Kamu tuh gimana sih? Kan aku udah bilang kamu jangan macam-macam. Ingat ya, sekali lagi kamu berbuat yang enggak sama Sarah, aku nggak akan segan-segannya mengusir kamu dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Susu basi ini aku tumpahin ke sayur. Aku cobain sayurnya ya. Amel, kamu tuh mau ngeracunin aku ya? Ada apa, Sarah? Ini loh Bu, Amelia tuh sengaja deh kayaknya mau ngeracunin aku. Dia tuh kasih makanan basi, biar kehamilanku keguguran. Coba. Benar kata Sarah. Ya Allah Bu. Kamu keterlaluan. Kamu mau meracuni cucu saya di dalam perutnya Sarah ya? Demi Allah Bu, aku juga nggak tahu ini bisa seperti ini Bu. Aku tuh tahu, kamu tuh iri denganku kan? Kamu pikir itu hamil enak? Aku udah pusing, mual. Aku tuh lelah, capek. Aku tuh kayak begini demi Radit. Kamu hargai dong. Ya udah Sarah, biar ibu belikan makanan dari restoran. Makanan basi ini, biar Amelia sendiri yang habisin. Kamu makan tuh semua, habisin. Mana sih nih? Amel! Ya Mbak. Kamu tuh kemana aja sih? Tuh lihat, keran gak keluar airnya. Sabar Mbak, listrik memang mati dari tadi pagi. Udah sana, ambilin air panas. Gak pakai lama, cepet. Lelet banget sih. Sana buruan. Aduh. Sakit. Mas, Ibu. Astagfirullahaladzim. Sakit Kenapa? Bu. Radit, Perutku sakit. istri kamu udah mau melahirkan. Bawa ke rumah sakit aja. Ngapain kamu ikut-ikutan?
Biar saya sama Raditya aja ke rumah sakit. Kamu beres-beres rumah. Udah biar Bu, biar Amelia ikut aja. Ayo Amelia. Enggak, aku nggak mau ngelahirin ada dia. Apaan sih kamu? Ayo sakit. Amelia, kamu nggak usah ikut ya. Kamu di rumah aja. Yaudah kita ke rumah sakit ya sayang. Ayo. Amelia, kamu cepet beresin rumah semuanya ya. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung. Tenang. Sabar. Bantu sholat dan doa dari rumah biar lancaran persalinannya Mbak Sarah. Jangan hanya doa, kamu beresin semuanya. Aku mau rumah ini steril. Aku mau anak aku sehat ya. Atur nafasnya. Aduh, Radit, sakit. Iya. Sabar. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Berikanlah keselamatan dan kesehatan, juga kelancaran pada Sarah dalam melahirkan bayi itu. Semoga Mas Radit segera diberi keturunan, ya Allah. Jagalah ibu dan anaknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pelan-pelan. Ayo, Bu. Iya. Kita sudah sampai rumah. Amel, siapkan makanan dan kamar untuk Sarah. Ya Allah, cantik banget bayinya. Alhamdulillah selamat ya Mas Radit. Kalau dipikir-pikir nyesel juga ya, Bu. Kenapa nggak dari dulu aku nikah lagi? Kan bisa punya bayi yang lucu ini. Ya udah, Bu. Ayo masuk. Urus aku dong. Aku tuh masih pusing tahu. Kamu tuh ya Radit, kok nggak jadi perhatian gitu sih? Aku kan habis melahirkan. Aku lagi kesenangan kan kita punya bayi. Maaf deh ya. Yuk, ayo sayang. Jangan ngambek gitu dong. Raditya, lihat anak kamu. Cantik, lucu. Dia mirip ibu kan? Iya dong. Ini kan nenek kesayangannya ya. Iya. Ya pasti mirip lah, Bu. Kan anak aku. Sayang. Kalau aku minta ini itu, ya buat bayi ini. Radit, beliin dong perhiasan buat bayi kita, biar bayi kita tambah cantik. Iya, udah kamu tenang aja. Nanti aku belikan perhiasan yang bagus banget. Ya. Biar tambah cantik. Udah jangan nangis dong. Iya sayang. Hidup ibu udah bahagia banget. Karena sekarang ibu udah punya cucu. Ya iyalah Bu, aku kan subur, jadi bisa kasih ibu cucu. Ya udah, Papa berangkat kerja dulu ya sayang ya. Bu, saya pamit ya. Hati-hati ya. Sayang. Sayang. Hati-hati Mas. Mbak Sarah, boleh nggak dedek bayinya manggil saya Bunda? Apa? Bunda, anak ini hanya punya satu ibu, yaitu aku. Jangan coba-coba kamu ngakui anak ini sebagai anak kamu. Kamu itu belum pernah punya anak. Nanti kamu iri sama aku dan bakal nyelakain anak ini. Kamu nggak boleh megang anak ini. Sarah, tunggu. Kamu mau kemana? Aku nggak betah di sini, Radit. Ada apa sih? Sabar dulu dong. Aku nggak mau anak kita tumbuh dengan dua ibu. Aku malu. Anak kita masih kecil. Dia nggak tahu apa-apa. Udah tenang dulu ya. Kamu pilih aku atau Amelia. Kalau kamu pilih Amelia, aku akan pergi bersama Rara anak kita. Sarah, kamu kan tahu kalau aku nggak akan menceraikan Amelia. Aku udah janji. Lagian siapa yang suruh cerai? Aku cuma nggak mau satu rumah sama Amelia. Mana rumah yang kamu janjikan? Kamu belum beli-beliin kan sampai sekarang? Suruh Amelia pergi dari rumah ini. Tenang dulu dong.
Mbak Sarah, saya mohon jangan pergi. Saya akan tinggalkan tempat ini, saya ikhlas. Demi Mbak Sarah dan Rara, saya akan pergi. Kamu tahu diri juga dong akhirnya. Saya tahu diri, Mbak. Mas Radit dan Mbak Sarah menikah demi anak. Saya nggak mau ngecewakan Ibu sama Mas Radit. Saya akan pergi dari tempat ini. Jangan kecewakan ibumu. Sekian lama ibu rindu tangisan bayi. Sekarang sudah ibu dapatkan. Jangan biarkan Sarah pergi bawa Rara. Sarah. Ceraikan Amelia atau aku pergi. Saya akan membawa pergi Rara jauh-jauh. Biar Mas, aku ikhlas. Ceraikan aku saja. Ceraikan aku, Mas. Enggak. Aku gak akan menceraikan kamu, Mbak. Nanti aku akan mencarikan kontrakan buat kamu, ya. Mas. Dulu, Mas. Assalamualaikum. Sabar ya Bu, Gusti Allah nggak pernah tidur. Gusti Allah melihat semua kebaikan dan pengorbanan Ibu. Sudahlah Pak Minto, saya sudah coba ikhlas atas apa yang terjadi. Semua yang saya lakukan atas dasar cinta dan kasih saya terhadap suami dan ibu mertua saya. Dan juga bayi yang tidak berdosa itu. Lagi pula memang tidak baik berada dalam satu rumah bersama. Nanti yang ada malah terjadi fitnah dan pertengkaran. Hati Ibu Amelia itu seperti bidadari. Saya nggak tega lihatnya. Tapi hidup ini hanya sementara. Andai di dunia Ibu bersedih, insya Allah saya yakin di akhirat nanti Ibu akan bahagia. Insya Allah, amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, Amelia, kamu kenapa ada di sini? Sekarang aku tinggal di sini demi kebaikan Mas Radit dan Mbak Sarah. Oh gitu, alhamdulillah. Kamu sekarang tinggal dekat sama aku, jadi aku ada teman. Alhamdulillah. Ibu Amelia terusir dari rumahnya karena rumahnya itu dikuasai oleh istri kedua Pak Raditya. Astagfirullahaladzim, apa betul Amelia? Enggak betul kok, aku aja yang mengalah demi kebaikan bersama. Subhanallah, kamu itu mempunyai hati yang mulia. Aku doain semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kamu ya Amelia. Amin. Bismillah. Amin. Begitu juga buat kamu, yang terbaik untuk kamu ya Aisyah. Ya Allah, semoga Engkau tidak memberikan ujian yang tak sanggup aku hadapi nantinya ya Allah. Stop! Berhenti! Doni! Siapa perempuan ini? Mau kamu apa? Kamu nggak berhak ikut campur urusan saya. Saya mau jalan dengan siapapun, itu hak saya. Kamu ya, aku cari nggak pernah bisa. Ternyata kamu sama perempuan lain. Kamu selingkuh. Sudahlah Sarah. Kamu itu nggak usah sok suci. Kamu tuh wanita penuh dosa. Apa kamu bilang? Hah? Kamu sudah hianati suami kamu. Dan kamu
bukan istri saya. Jadi, saya nggak pernah mengkhianati kamu. Kamu gila ya Doni. Aku sudah berikan segalanya untuk kamu. Aku sudah lakukan segalanya. Kamu menjerumuskan aku ke dunia hitam. Dasar kamu, laki bejat. Dasar perempuan gak tahu diri ya. Udah punya suami, punya anak, masih aja kejar laki lain. Pergi kamu. Saya akan menikah dengan Mas Doni. Sarah, dengar. Kamu kalau terus-terusan ikut campur urusan saya akan adukan perselingkuhan kamu dengan suami kamu. Kamu akan diceraikan, jadi janda, dan jatuh miskin. Mau kamu? Awas kamu. Awas kamu kalau laporkan ini ke Radit. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Amel. Waalaikumsalam. Pak Minto, ada apa kok? Kenapa begitu sedih banget, Pak? Saya harus jujur sama Bu Amelia. Saya udah nggak tahu lagi, Bu, harus ngomong sama siapa. Saya udah nggak bisa menyimpan rahasia ini sendiri, Bu. Maksudnya apa sih, Pak Minto? Coba deh, bilang pelan-pelan. Kali aja saya bisa bantu. Saya kasihan sama Pak Raditya. Selama ini Ibu Sarah selingkuh dengan laki-laki lain. Mbak Sarah selingkuh? Iya, Bu. Hanya Ibu Amelia saja yang tahu ya. Saya takut, Bu. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba mohon petunjuk-Mu, ya Allah. Aisyah merasa terganggu dengan masalah yang Amel hadapi ini. Karena masalah Amel sama seperti masalah Aisyah. Dengerin Umi. Jangan suka banding-bandingin takdir orang dengan takdir Neng. Allah tidak akan memberikan takdir yang sama sama manusia. Jangankan Neng sama Amel. Anak kembar aja takdirnya beda kok. Jangan suka begitu sayang. Tapi Aisyah takut nanti nasib Aisyah sama Amel sama. Harus dimadu sama suaminya. Disingkirkan oleh istri keduanya dari rumahnya sendiri. Karena tidak bisa memberikan anak. Aisyah tidak akan kuat, Umi, kalau harus menghadapi masalah seperti ini. Aisyah takut, Umi. Karena Aisyah kan bisa memberikan Gilang keturunan. Sayang, Neng, Aisyah, anak Umi cantik. Serahkan semuanya sama Allah, nak. Kan Allah itu fa'alul lima yurid. Bisa berbuat apa saja yang dia mau. Jangan punya pikiran begitu, sayang. Aisyah, dengar Umi ya. Nabiullah Ibrahim juga pernah galau seperti Aisyah gini. Pada saat Nabi Ibrahim lama tidak dikasih keturunan oleh Allah. Sampai Nabi Ibrahim baca doa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah saya keturunan yang soleh. Sampai pada saat itu juga Nabi Ibrahim hampir putus asa. Kemudian Allah menjawab doa daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keturunan dari istri pertamanya Siti Sarah, Nabi Ishak. Dari yang kedua Siti Hajar punya anak Nabi Ismail. Makanya Nabi Ibrahim punya gelar Abul Anbiya, bapaknya dari segala nabi. Karena memang dua-dua putranya ini jadi nabi. Makanya jangan punya pikiran gitu, nah, jangan punya pikiran gitu. Iya, Umi. Sayang ya. Maafin Aisyah ya, Umi. Sama-sama cinta. Sarah, kamu ini bagaimana sih? Rara nangis dari tadi, masa kamu nggak peduliin? Dia ini anak kamu, dia butuh kasih sayang kamu. Tugasku kan hanya mengandung dan melahirkan. Setelah itu, bantu urus dong. Kamu nih ibu macam apa sih? Sadar, istighfar. Kamu tuh ribut amat sih, Radit. Mau punya anak udah aku kasih. Sekarang udah ada anak, kamu gak mau urusin. Sarah! Ya Allah. Radit, Rara. Ya Allah. Kenapa, Bu? Ya Allah, Rara. Ya ampun, Rara, sayang. Ya Allah. Rara menderita leukemia. Dan harus ada yang mendonorkan darah dengan resus yang sama. Sumsum tulang belakang ayah kandungnya adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa Rara. Dokter, ambil sumsum tulang belakang saya. Demi menyembuhkan Rara, anak saya, dokter. Bapak dan Ibu akan kami periksa. Siapa yang diberikan dan resus harus sama. Maaf, Pak. Apa Bapak bukan ayah kandungnya Rara? Soalnya tidak satu pun gen
Bapak ditemukan di tubuh Rara, Pak. Sekarang cepat kamu katakan siapa ayah kandung bayi itu? Kamu udah selingkuh. Keterlaluan kamu ya Sarah ya. Kamu udah hianatin anak saya. Selama ini kami selalu menuruti apa yang kamu mau. Kalian jangan asal tuduh ya. Siapa yang selingkuh? Mungkin aja dokter salah diagnosa. Dokter nggak mungkin salah diagnosa. Udah jelas-jelas dia ngasih hasil pemeriksaan. Sekarang cepat kamu katakan siapa ayah bayi itu? Ya kamu ya ayahnya. Jangan bohong lagi kamu. Hasil lab udah membuktikan. Kalian sudah main fitnah. Walau bayi itu bukan anak kandung aku, bukan dari darah daging aku. Tapi tolong, selamatkan bayi itu. Siapa ayah kandungnya? Anak itu nggak bersalah. Mau kemana kamu? Sarah! Ya Allah, kasihan banget Rara. Bu Amelia, kita harus cari Pak Doni. Kita harus jelaskan kalau Nona Rara butuh pertolongan, Bu. Jangan sampai bayi itu meninggal. Kasihan, Bu. Allah Maha Baik, Pak Minto. Allah sudah tunjukkan kebenaran. Ya sudah. Sebentar saya ambil tas dulu. Ya, Bu. Yuk, ayo Pak. Doni. Kamu lagi. Mau apa lagi kamu, Minto? Saya perlu bicara dengan Anda. Bicara apa? Saya tahu Rara itu anak kamu dengan Sarah. Tolonglah. Rara sekarang sedang kritis. Butuh transfusi darah dengan resus yang sama. Sok tahu kalian. Ngapain saya peduli dengan bayi yang ibunya seorang wanita malang? Nggak ada jaminan dia itu anak saya. Pak Doni. Kita harus temukan ayahnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Dok, tolong dok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Rara? Astagfirullahaladzim dok. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Bayi ini tidak dapat tertolong, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Puas kamu? Puas? Ini semua gara-gara ulah kamu. Sarah! Mas Sarah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong. Mas Sarah, tolong. Mas Sarah, ya Allah, Mas Sarah. Tolong, ya Allah. Ibu Sarah mengalami luka serius pada bagian kepala dan kakinya mengalami patah tulang. Bangun! Urusan kita belum selesai, tau gak? Kamu udah bohongin aku, udah mempermainkan pernikahan kita. Maafkan aku, Radit. Gampang banget kamu minta maaf. Kamu sudah selingkuh dengan banyak laki-laki, gimana bisa aku maafin? Kamu benar-benar kelewatan, tau gak? Sudah, Mas. Mas Sarah lagi sakit kritis. Biarkan sembuh dulu, Mas. Jangan marah-marah. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku. Maafkan. Susah. Maaf Pak Radit, Ibu Sarah sudah meninggal dunia. Sarah? Dia bukan cucuku. Sarah sudah membohongi kita semua. Bodoh! Sudah, Bu. Istighfar. Anak itu tidak bersalah, Bu. Biarkan dia kembali. Anak ini hanya titipan Allah. Dia sudah tenang di sana. Sudahlah, kita ikhlaskan saja semuanya. Maafkan Sarah juga, Mas. Itu yang akan membuat Mas tenang nanti. Maafin aku ya, Amelia. Ini semua terjadi karena kebodohan aku. Terlalu gampang aku dibodoh-bodohin Sarah. Maafin aku, sayang. Aku udah berbuat zalim sama kamu. Aku sudah berbuat tidak adil sama kamu. Aku selalu aja membela Sarah dibanding kamu. Maafin aku, sayang. Sudah, Mas. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Aku sudah memaafkan semuanya. Aku selalu menghormati Mas. Walaupun aku mandul, Mas tidak pernah menceraikanku. Terima kasih banyak, Mas. Sudah memegang teguh janji dari ayah. Maafin aku, sayang.
Astagfirullahaladzim. Amel! Amel kenapa? Radit! Ya Allah, Amel Kenapa, kenapa? Bu? Amel! Kenapa dia? Nggak tahu, Ibu. Amel! Bangun! Amelia, bangun! Yuk. Gimana kondisi istri saya, dokter? Ada 2 berita yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berita bahagia dan yang keduanya berita kurang baik. Katakan saja di sini, Dok. Saya siap mendengarkan semuanya. Baik. Bu Amelia mengidap kanker usus yang sudah berat. Dan menurut deteksi dokter, bahwa Ibu Amelia tidak akan bertahan usianya dalam 1 tahun. Kemungkinan cuma 6 bulan, Bu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Maaf, Bu. Kenapa Ibu alhamdulillah? Setiap takdir Allah itu baik, dokter. Saya harus bersyukur atas apapun itu ketetapan Allah. Lalu apa berita baiknya, dokter? Berita baiknya, Pak. Ibu Amelia hamil. Hamil 1 bulan, Pak. Dan saya lihat anaknya kembar. Ya Allah. Istri saya hamil, dokter. Ya Allah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, saya. Maaf, Bu. Tapi Ibu harus memikirkan hal ini. Karena kehamilan Ibu mengandung resiko. Anak Ibu akan cacat karena kemoterapi. Dan Ibu kemungkinan tidak bisa melahirkan. Karena usia Ibu cuma 6 bulan. Saya akan berjuang sampai anak-anak ini lahir. Tapi Ibu kan sakit, Bu. Kami sudah bertahun-tahun menunggu kelahiran anak. Apapun akan saya korbankan. Bahkan nyawa saya pun saya rela. Akan saya berikan untuk anak-anak ini. Anak ini akan saya persembahkan untuk suami saya dan ibu mertua saya. Saya tidak takut sakit, Dok. Saya akan bertahan. Saya yakin saya pasti kuat. Amelia menolak untuk dikemoterapi, Bu. Demi menjaga keselamatan dan kesehatan janin yang ada dalam tubuhnya. Radit, maafkan Ibu ya. Ternyata istri kamu ini berhati mulia. Di saat ini kita sama-sama memberi semangat untuk Amelia. Ibu udah salah. Ibu jahat dan kasar sama Amelia selama ini. Bu, terima kasih banyak ya. Udah ngerawat Amel seperti anak kandung ibu sendiri. Kamu memang anak ibu, kamu harus kuat ya. Dokter memvonis umur kamu 6 bulan. Tapi lihat sekarang, udah 8 bulan. Ibu yakin kamu pasti sembuh. Kamu bertahan ya, Nak ya. Nanti setelah lahiran, kita akan lakukan kemoterapi. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Tanpa ibu, Mas Radit, dan dukungan dari bayi ini, Amel nggak akan sejauh ini, Bu. Terima kasih banyak. Mau minum? Mas. Kenapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Amel kenapa? Kenapa? Mas. Amel, bangun, kenapa? bangun sayang. Maaf, Ibu. Ibu dan Bapak tunggu di sini. Kami akan segera kabari. Iya, dokter. Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah Amelia.
Gimana dokter? Saudari Amelia harus menjalani 2 operasi sekaligus, yaitu operasi tumor usus dan pengangkatan C-section. Astagfirullahaladzim. Dokter, tolong selamatkan istri saya, dokter. Lakukan apapun demi keselamatannya dia. Baik, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Ibu doakan kamu dan bayimu akan selamat. Ingat Allah ya sayang. Allah Maha memberikan pertolongan. Semoga kamu selalu diringankan ya. Ya, Mas. Ibu minta maaf ya. Kamu menantu ibu yang baik. Ibu, kondisi ibu lemah. Apa perlu ditunda, Bu? Saya sudah siap, dokter. Apapun yang terjadi. Jika memang nanti dokter harus memilih salah satu di antara kami, selamatkan anak saya, dokter. Saya ikhlas meninggal demi anak ini, dok. Mas Radit sudah tanda tangani surat izin operasi kan? Kami akan melakukan yang terbaik. Raditya, anak kamu sudah lahir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat ya, Bu. Selamat Bapak Raditya Anjani, anak Bapak kembar laki-laki dan perempuan. Semuanya sehat dan lucu-lucu. Ya Allah. Alhamdulillah. Sini, Susar. Bagaimana keadaan ibunya, Sus? Ibunya sedang menjalani operasi pengangkatan tumor usus, Bu. Kami permisi ya, Pak. Ya, terima kasih, Susar. Ya ampun, lucu. Pak Minto, coba lihat. Kamu ajanin dulu. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Amelia, sayang. Alhamdulillah. Kamu sudah melahirkan anak-anak dengan selamat. Mereka sangat lucu-lucu. Terima kasih ya sayang. Perjuangan kamu sungguh luar biasa. Aku bangga sama kamu. Amelia, kamu hebat. Kamu sudah pertaruhkan nyawamu demi kedua cucu ibu. Ibu bersyukur, Nak. Sangat bersyukur. Allah Maha mengabulkan doa-doa kita. Nih, kamu gendong ya. Nih sama mama. Iya, Nak. Iya, Nak. Iya. Iya. Sama mama. Ini yang satu tidur, satu lagi mama. Terima kasih ya Allah. Semoga kalian tumbuh jadi anak yang soleh ya. Titip anak-anak. Jaga mereka dengan baik. Kamu tenang aja. Kita akan membesarkan mereka sama-sama ya. Besarkan mereka dengan Al-Quran. Amelia. Mel. Dokter! 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 Tolong istri saya, dokter. Maaf, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Mel, bangun! Bangun sayang. Kamu gak boleh ninggalin anak-anak.